Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ataya Vinata Agusta. Di proyek film Langit Terakhir Kita, saya berperan sebagai sutradara film dan juga sebagai tokoh yang bernama Ziva. Oke, alasan dibuatnya film ini yang pertama pastinya untuk kenang-kenangan. Kalau acara perpisahan itu kan cuma sebentar, tapi kalau film itu bisa diputar berkali-kali di YouTube. Jadi bisa kayak mesin waktu yang membawa kita kembali ke masa-masa SMP. Terus yang kedua, film ini bisa jadi rangkuman pengalaman kita selama 3 tahun di SMP ini. Dan yang terakhir, film ini juga bertujuan untuk membuat kita termotivasi, membuat kita terinspirasi dari film ini, dan bisa jadi semangat baru untuk kita melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oke, amanat yang ada di film ini, yang pertama, kita nggak boleh ragu dengan pilihan kita. Aku bingung pilih SMA mana? SMA 1 katanya bagus, tapi SMA swasta deket rumahku. Bingung. Karena kita nggak boleh membiarkan keraguan itu menghalangi kita. Misalnya, kita ragu untuk memilih sekolah lanjutan, memilih mau jurusan apa, atau mau mulai usaha. Jadi, kita harus yakin sama pilihan kita, karena keyakinan itu modal awal untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, film ini mengingatkan kita untuk selalu berhusnuzan atau berprasangka baik kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah harus berusaha untuk sabar. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim Al-Farabi. Saya di sini berperan sebagai ketua dari produksi film Langit Terakhir Kita, dan saya di sini sebagai editor dan kameramen utama. Dalam produksi film, kami mengalami banyak sekali cobaan, mulai dari banyak revisian, yaitu saat pembuatan naskah, dan sulitnya mengatur anak-anak pada produksi film, yaitu saat syuting. Namun di antara banyak cobaan itu, moral yang bisa diambil dari itu adalah kita bisa mengetahui bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita bekerja tim dengan sama satu lain. Hai teman-teman semuanya, nama saya Fakihah Ailatuliam. Saya sebagai ketua angkatan di MTS Muhammadiyah Batang, angkatan ke-47. Kemudian sebagai penulis naskah atau scriptwriter. Kemudian juga saya masuk dalam tokoh dari proyek film ini. Ngomongin tentang kesulitan dalam membuat naskah, salah satunya mungkin ini nih, menyeimbangkan rasa kecewa terhadap guru dan rasa haru akan perpisahan. Jadi di sini bakalan tetap ada nunjukin rasa kekecewaan terhadap guru, di mana guru ini membuat keputusan tanpa alasan yang jelas. Pastinya itu tidak akan diterima dengan baik ya oleh siswanya. Kemudian harus di satu sisi lain juga film ini menunjukkan bahwa ada rasa momen perpisahan yang mengharukan juga manis, tapi juga nggak boleh sampai menganggap masalah ini sepele. Di saat kita berpisah, aku merindukan tawa kita, canda kita, kenangan yang telah kita ukir bersama di SMP Fortune. Kalau ditanya adegan apa yang berkesan dan suka banget gitu ya, mungkin saya akan jawab adegan di mana guru itu menasihati muridnya dan mengungkapkan semua alasannya kenapa beliau itu bersikap seperti itu terhadap muridnya, menolak terang-terangan dan tidak benar-benar tidak mau gitu loh mendapat suara dari murid-muridnya. Karena sebelumnya guru itu melihat bahwa muridnya tidak mempunyai potensi, sebenarnya mempunyai potensi, cuma tidak mempunyai kekukuhan hati dan masih banyak keraguan, kelabilan. Maklum remaja mungkin ya, banyak keraguan, labil, padahal mempunyai potensi yang besar,
bakat yang luar biasa. Itu sih yang mungkin sangat berkesan. Jadi kita bisa ambil pelajarannya bahwa sebenarnya itu bukan sifat asli dari gurunya, tapi di mana sikap untuk membentuk muridnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sama seperti angkatan Ayatnya Naya yang menjelaskan bahwa angkatan ini itu rapuh, memiliki jiwa yang sensitif, tapi sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa di dalamnya. Jadi keraguan-keraguan, kebimbangan itu adalah yang lumrah dialami oleh angkatan kami, tetapi angkatan kami bisa memberikan sesuatu yang luar biasa, menciptakan sesuatu yang berkesan bagi semuanya, mungkin bagi teman-teman, bagi angkatan, semoga mungkin ya bagi guru-guru semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nanda Syahra Saputri. Saya dari kelas 9A. Di dalam proyek film ini, saya berperan sebagai tokoh utama dan juga scriptwriter. Di sini saya akan menyampaikan tentang hubungan antar karakter di film ini. Kalau ngomongin tentang hubungan antar karakter di film ini, kita tuh sudah sangat hangat dan juga erat. Dimana kita itu bukan hanya sekedar teman sekelas, tapi juga seperti keluarga yang saling memahami kepribadian, saling memahami kebiasaan, saling memahami sifat, dan juga kita saling tahu antara satu sama lain walaupun tanpa ngomong. Ada momen-momen kecil di mana itu yang membuat hal ini tuh menjadi nyata. Kayak belajar bareng, bekerja bareng, kita ketawa-ketawa bareng. Tetapi justru dari kebersamaan itulah yang membuat perpisahan itu menjadi hal yang paling menyakitkan. Bukan berarti kita nggak mau melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi kita sadar bahwa setelah ini semuanya akan berubah. Aku di film ini memerankan sebagai karakter utama. Di sini aku berperan sebagai pribadi yang paling takut kehilangan. Aku perpisahan ini beneran terjadi. Dimana ia tuh sadar kalau sebentar lagi waktu bersama teman-temannya itu akan habis. Dimana dia sudah lihat temannya mulai sibuk merencanakan ke jenjang berikutnya. Ada yang mau ke SMA favorit, ada yang persiapan pindah keluar kota bahkan. Nah, dari situlah muncul perasaan campur aduk, di mana antara bahagia dan juga senang karena sebentar lagi akan lanjut ke jenjang berikutnya. Film ini bukan hanya mengajarkan tentang arti kebersamaan, tapi film ini menyampaikan pesan bahwa perpisahan itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi sesuatu hal yang harus dijalani bersama kenangan yang pernah ada. Kalau bicarain tentang inspirasi tokoh utama, di sini mungkin tokoh yang sesuai dengan aku yang menjadi inspirasiku adalah Woody di film Toy Story. Gimana Woody itu adalah seseorang yang setia, yang sayang dengan temannya, dan juga selalu ingin bersama teman-temannya. Jadi dia juga takut kehilangan, tetapi di akhir cerita dia akhirnya harus menyadari bahwa semua ini ada masanya, bahwa dia tuh harus merelakan teman-temannya pergi, teman-temannya satu persatu pergi, dia harus merelakan itu. Dan di sini kepribadian itu mirip dengan si Woody ini, di mana dia mulai sadar bahwa waktu bersama teman-temannya itu gak bisa selamanya, dan perpisahan ini merupakan salah satu bagian dari perjalanan hidup, dan justru perpisahan ini yang membuat kenangan-kenangan bersama itu menjadi lebih bermakna, karena kita tidak bisa mengulangnya lagi bersama teman-teman. Baik, perkenalkan, nama saya Argani Bima Mardika. Untuk dalam proyek film Langit Terakhir Kita ini, saya memegang jabatan sebagai CO atau asisten kameramen dan juga editor. Dan juga saya berperan sebagai cameo aktor atau aktor-aktor yang untuk bisa memberikan gambaran suasana cerita. Dan juga saya berperan sebagai penata suara satu atau soundman satu. Untuk kesulitan yang saya alami sendiri adalah ketika penyempurnaan backsound, penyempurnaan VO, dan penyempurnaan audio. Karena kita ini syutingnya hanya membutuhkan waktu, ataupun kita mendapatkan waktu kurang lebih
1 bulan ataupun sampai 40 hari. Jadi terkadang di saat waktu kita syuting ada yang namanya istilah kita itu tidak fokus, yaitu tidak fokus dalam pengambilan gambar. Entah itu ada yang bocor, entah itu ada tokoh-tokoh yang tidak seharusnya mesti masuk tapi ada di dalam frame, dan juga ada audio yang tidak cukup ataupun tidak pas dengan suasana, seperti audio bocor dan juga audio-audio bising lainnya. Tapi karena kita ini dipercaya dan kita ini sifatnya itu siap dibakar, siap bertempur untuk proyek terakhir kita ini, ya kita semaksimalkan mungkin apa yang kita punyai, apa yang kita skill kita punya, apa yang bisa kita lakukan, karena ini merupakan proyek terakhir kita yang akan kita gunakan ataupun yang akan kita kenang sebagai kenang-kenangan terakhir di kelas 9 ataupun di angkatan Aetonaya di angkatan ke-47 MTS Muhammadiyah Batang. Lalu ada satu momen di mana kita itu syuting di GOR depan MTS Muhammadiyah Batang. Itu kita membutuhkan kurang lebih 7 sampai 8 lighting. Di antaranya ada 1 lighting invex untuk king light, lalu ada 4 lighting RGB untuk penambahan figure light dan juga backlight, dan juga ada lighting dari softbox untuk menambahkan cahaya agar lebih halus. Semoga kita bertahan lama. Lalu perjalanan ataupun sebuah pesan visual yang dapat kami ambil adalah kita itu di situ dilatih bagaimana kita bisa bekerja sama, kita bisa melatih tim, melatih kekompakan dalam penataan lighting, dalam penataan sound, dalam penataan artistik ataupun penataan tempat. Ya karena itu kita pada saat itu juga angkat-angkat kursi dari kelas GOR, kurang lebih kursinya ada 40, lalu ada penataan background hitam di belakang si aktor atau aktor utama yang pidato. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan prinsip saya adalah kenapa di hari terakhir pembuatan film ini kenapa saya masih sanggup, karena prinsip saya adalah jika ini untuk kepentingan bersama, saya siap melakukan apapun. Dan sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Aditya, saya biasa dipanggil Adit. Dalam proyek film ini, saya mengemban tugas sebagai CO editor, serta saya juga menjadi CO kameramen. Saya juga turut serta dalam peran pendukung, yaitu saya menjadi aktor di dalam pembuatan film ini. Dan saya juga menjadi soundman 2. Dan menurut saya dalam menjadi soundman ini memiliki beberapa kesulitan. Salah satunya yaitu membedakan antara sound sedih dan sound yang gembira ataupun semangat. Jadi karena mencarinya itu banyak sekali sound yang ada di YouTube, jadi kita sangat susah untuk mengepaskannya dengan scene yang ada. Dan yang kedua, menurut saya film ini sudah sangat bagus untuk angkatan saya, karena film ini cukup kreatif, dimulai dari para tokohnya yang memiliki khasnya sendiri-sendiri dan ceritanya yang tidak bisa ditebak. Mungkin seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Pokoknya saksikan terus di akhir sana MTS Muhammadiyah Batang. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali